Musim ini adalah musim yang sulit bagi Real Madrid. Pada tanggal 26 Oktober, tim ini kalah 4-0 dari rival terbesarnya, Barcelona, di dalam Santiago Bernabeu. Pada tanggal 28, melihat Rodri memenangkan Ballon d'Or. Dan pada tanggal 5 November, kalah 3-1 untuk AC Milan di Bernabeu dalam Liga Champions. Tetapi, bagaimana dengan tim yang baru saja meraih 3 gelar dengan cara yang luar biasa, bisa kehilangan keseimbangan begitu cepat dan mengalami hasil yang sangat mengkhawatirkan, meskipun memiliki pemain-pemain hebat dalam skuadnya. Bahkan, 5 pemain Real Madrid berada di antara 30 terbaik di dunia dalam perebutan Ballon d'Or. Tetapi saat ini, mereka tidak bermain seperti selayaknya. Bellingham terus memperpanjang fase buruknya. Dan apa yang berubah dari musim lalu ke musim ini? Ada yang tidak beres dengan tim Real Madrid ini. Dan jika kita melihat secara eksklusif kepada Kylian Mbappé, banyak yang mengatakan bahwa dia adalah penyebab utama keseimbangan tim. Bintang Prancis ini telah mewujudkan mimpinya untuk menjadi pemain Real Madrid. Tetapi hingga saat ini, rekrutan yang banyak dibicarakan belum memberikan efek yang diinginkan dan masih belum cocok dengan tim. Real Madrid sebagai sebuah tim yang sangat menakjubkan musim lalu bisa mengalami begitu banyak pasang surut di musim ini. Real Madrid begitu hebat, sehingga satu-satunya cara untuk merusaknya adalah dengan memperbaikinya. Satu-satunya hal baru di tim adalah Kylian Mbappé yang datang setelah negosiasi, tawar-menawar, dan bahkan perselisihan antara Paris Saint-Germain dan Real Madrid selama bertahun-tahun. Tetapi Kylian Mbappé terlambat bergabung dengan klub Spanyol itu, sehingga ketika ia tiba, ia malah mengganggu apa yang sudah tersusun rapi di dalam klub. Sebelum bintang Prancis tiba, tim bermain dengan lebih kompak dan konsisten sepanjang musim. Dibuktikan dengan sepanjang musim lalu hanya ada 2 kekalahan. Namun di musim ini, Madrid bahkan belum separuh jalan dan sudah ada 3 kekalahan, di mana 2 diantaranya dari Liga Champions dan satunya dari Barcelona di La Liga Spanyol. Sudah hampir 6 tahun, Madrid tidak kalah 2 pertandingan berturut-turut di stadion sendiri, dan ini sudah menjadi kekalahan kedua di Liga Champions. Setelah beberapa upaya frustasi untuk merekrutnya di awal, Perez melanjutkan ambisinya untuk merekrut Mbappé, tetapi akhirnya biayanya lebih mahal dari yang diharapkan. Karena hingga saat ini, Mbappé belum memberikan kontribusi yang mereka harapkan, dan masih mempengaruhi seluruh kinerja dan kerjasama tim yang sudah baik sebelum kedatangannya. Kurangnya komitmen defensifnya telah merugikan seluruh tim. Dalam pertandingan melawan Barca, Mbappé hanya berlari sejauh 8 km di lapangan, yang menunjukkan adanya sifat kelemahan dalam melakukan defensif. Ketika tim menekan lawan, biasanya para penyerang berlari sekitar 10 km per pertandingan, sementara dia hanya berlari 8 km. Dalam kekalahan telak 4-0, Mbappé terkesan tidak mengganggu Marc Casado sebelum dia memberikan umpan kepada Robert Lewandowski untuk mencetak gol. Masa bulan madu pemain Prancis di Santiago Bernabeu benar-benar berakhir setelah penampilan yang mengerikan melawan Barcelona. Kurangnya komitmen defensif darinya telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam tim yang juga mempengaruhi performa Jude Bellingham. Pemain Inggris itu sebelumnya telah tampil sangat baik di musim lalu, tetapi kini di musim yang sedang berlangsung, posisinya di lapangan telah diubah, yang mengubah pula cara bermainnya akibat kedatangan Mbappé. Dalam 12 pertandingan, Bellingham tidak mencetak gol dan hanya memberikan 3 assist. Sangat berbeda dari musim lalu. Dalam 10 pertandingan pertama, dia telah mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist. Belum lagi kepergian Toni Kroos sangat terasa, karena sekarang tim membutuhkan seseorang yang bisa mengirimkan bola ke lini serang dengan lebih baik. Sedangkan Vinicius maupun Mbappé tidak memberikan dukungan defensif yang diperlukan oleh tim, yang akhirnya membebani pemain bertahan, terutama gelandang saat melakukan marking. Semua kekacauan ini terkait kekalahan dari Milan, karena rangkaian hasil buruk dari Real Madrid mengejutkan dan juga mengkhawatirkan. Hanya sedikit orang yang mempercayai bahwa Milan bisa mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dengan cara yang hampir mendominasi sepanjang pertandingan, Kylian tidak bisa bermain sebagai striker dan malah mengganggu ruang yang seharusnya bisa diisi oleh pemain tengah lainnya saat melakukan serangan.
Tapi Mbappe di Real Madrid sangat jauh berbeda dari Mbappe di Paris Saint-Germain. Ketika dia bermain untuk Paris Saint-Germain, dia dengan mudah menghancurkan Barcelona. Barcelona kesulitan untuk menahan Mbappe ketika dia masih bermain untuk PSG. Pemain Prancis itu mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan melawan raksasa Katalan. Tidak selalu berjalan mulus bagi Mbappe di PSG, tapi dia jarang mengecewakan dalam pertandingan besar. Hanya saja di Madrid pada El Clasico pertamanya, dia tercatat terjebak offside 8 kali. Dia mendapat rating 6,0 di portal SofaScore. Ketika melawan Milan, penampilannya lebih baik dengan mendapat rating 8,2. Ia menciptakan peluang dan memiliki kesempatan, tetapi gol tidak tercipta. Penampilan Mbappe di awal musim tidak memuaskan. Hingga saat ini dia telah bermain 15 pertandingan, mencetak 8 gol dan 2 assist. Sudah hal yang umum seorang pemain mengalami kesulitan ketika bergabung di klub baru. Oleh karena itu, Kylian Mbappe masih berusaha untuk beradaptasi dengan Real Madrid, khususnya dengan gaya permainan pelatih Carlo Ancelotti. Banyak orang menilai bahwa posisinya sebagai penyerang tengah tidak sesuai dengannya. Mbappe adalah pemain sayap kiri yang alami, yang tidak suka bermain sebagai penyerang tengah. Dan hal itu sudah dibuktikan dengan jelas, baik di masa lalu untuk PSG dan untuk tim nasional Prancis. Tapi sebelum tiba di Real Madrid, dia sudah mengetahui bahwa dia harus mengorbankan posisi sayap kiri, karena Vinicius Junior sudah lebih lama bermain di sana. Dan Real menghormati rasa hierarki dalam tim. Karim Benzema menyatakan bahwa Mbappe bukanlah seorang penyerang tengah secara alami dan perlu menyesuaikan diri dengan posisi barunya. Bagi saya, Mbappe bukanlah seorang penyerang tengah. Ketika bermain sebagai penyerang di tim nasional Prancis, dia tidak tampil dengan baik. Itu bukan posisi terbaiknya. Tapi sisi kiri Vinicius berada di level yang sama dengannya. Anda tidak bisa memindahkan Vinicius untuk bermain sebagai penyerang atau di sisi kanan, karena dia membuat perbedaan di setiap pertandingan dari sisi kiri. Itu adalah masalah. Tetapi Ancelotti sangat tahu dan akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Mbappe bukanlah nomor 9. Orang-orang menuntut terlalu banyak darinya dan secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Mbappe. Ada banyak tekanan di Madrid dan dia perlu belajar menghadapinya. Dalam hal ini dia perlu mencetak gol. Mereka membawanya untuk mencetak gol. Dia dimiliki kemampuan untuk melakukannya, ungkap Benzema. Ancelotti adalah pelatih yang hebat ketika dia menemukan cara yang tepat untuk menggunakan pemain-pemainnya. Dia membuat tim bekerja dengan sempurna, tidak peduli tim mana yang dia latih. Namun yang banyak diperdebatkan adalah bahwa tim itu telah sempurna sebelum kedatangan Mbappe. Dan sekarang Ancelotti perlu menemukan alternatif agar semua bintang ini bisa bermain bersama. Bagaimana pendapatmu tentang Kylian Mbappe yang belum menemukan kembali performa terbaiknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik subscribe dan like. Sampai jumpa di video berikutnya.